Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Tanto Kristiono dari GKJ Margoyudan dalam program Resapi atau Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta. Dan kali ini Bapak, Ibu, serta saudara sekalian akan saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari kitab Mazmur 128 ayat yang pertama. Demikian: berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Jika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita diajak untuk takut akan Tuhan. Kata-kata takut akan Tuhan itu sangat banyak bisa ditemukan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, takut akan Tuhan itu menuntun orang untuk hidup dalam kebahagiaan tentunya. Bahagia menurut dan cara yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka ketika kita hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan, kita akan menikmati bagaimana Allah itu menuntun kita, dan kita bersedia untuk hidup di jalan yang tentunya jalan itu bukan jalan pilihan manusiawi belaka, tetapi manusia yang mengikuti jalan Tuhan. Dan kebahagiaan itu bukan terletak pada titel atau gelar-gelar kesarjanaan sampai doktor sekalipun, atau mencapai dalam tataran profesor. Kebahagiaan itu tidak di sana. Kebahagiaan itu juga bukan terletak di dalam hal orang memiliki harta. Kalau itu ukurannya, maka orang akan berusaha untuk bisa sekolah atau kuliah menuntut ilmu di perguruan tinggi sampai jenjang tertinggi supaya bisa meraih kebahagiaan, atau orang kemudian berusaha menjadi semua adalah orang-orang kaya begitu. Atau kebahagiaan itu terletak pada paras wajah. Maka kalau kebahagiaan itu di situ, maka orang-orang akan berbondong-bondong ke salon-salon kecantikan, salon-salon perawatan tubuh, perawatan wajah. Dan kebahagiaan itu juga bukan terletak pada jabatan. Kalau orang mengira jabatan itu adalah sumber kebahagiaan, pasti orang akan berusaha berjuang untuk bisa menjadi pejabat. Kebahagiaan itu terletak di dalam kesediaan orang untuk takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, orang akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Dia. Bagaimana Tuhan memimpin dalam hidup kita ini. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka yang kita upayakan adalah bukan mencari tataran kebahagiaan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi bagaimana kita menjalani hidup ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan pasti ukurannya adalah
hidup penuh dengan rendah hati. Hati kita penuh dengan mengasihi. Pikiran kita dibuat dan diusahakan selalu positif, tidak mencari kelemahan, kekurangan orang lain. Mengakui diri sendiri juga banyak kekurangan dan kelemahan. Peduli memperhatikan orang lain. Bersedia untuk berjuang bersama orang lain dalam situasi duka, dalam situasi menderita. Karena cara-cara demikianlah wujud dari orang yang mengaku takut akan Tuhan. Tapi kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang yang takut akan Tuhan, tetapi maaf, mulut kita senjata untuk menjatuhkan orang lain. Mulut kita untuk mencari, membicarakan, menggosip orang lain. Dan tidak mampu membedakan apa itu mengkritik dan mencela. Mencela dianggapnya sebagai kritik. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Oleh karenanya, saya mengajak untuk kita mulailah, kita berani untuk bisa memilah. Memilah apa yang kita ucapkan itu melukai orang lain atau tidak. Mudah sekali kok orang menjatuhkan orang lain. Tapi barangkali orang akan sulit sekali untuk memuji orang lain, mengangkat, menjunjung orang lain. Lebih mudah menjatuhkan orang lain. Lebih mudah mencari kelemahan orang lain, kelemahan apa saja, daripada mencari hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain. Takut akan Tuhan itu dampaknya luar biasa. Berbagai kalimat-kalimat takut akan Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu luar biasa. Tapi bisa jadi kita mengaku diri sebagai takut akan Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan takut akan Tuhan. Kita mengaku diri label sebagai orang Kristen, tapi bisa jadi kelakuan, tutur kata kita tidak mencerminkan seorang Kristen. Mudah sekali orang untuk mengucapkan celaan-celaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, selama dan sepanjang kisah Yesus Kristus bersama dengan para murid, tidak pernah toh mengajari untuk mencela orang lain, mencari kesalahan orang lain, tidak pernah kan kita diajari begitu. Yang diajarkan adalah hati penuh kasih, penuh pengampunan, hati yang peduli, yang rela berkorban. Dan semua ajaran Yesus itu luar biasa. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk selalu takut akan Tuhan dan benar-benar hidup seperti kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengajari kami untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami pinta dalam Kristus Yesus. Amin.